maka di sini nanti teman-teman akan sudah seperti ini ya, sudah berwarna hijau. Ini artinya status pemenuhan ini sudah terpenuhi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, sebaik-baik pohon adalah pohon yang banyak buahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kebermanfaatan ini dapat difokuskan sesuai dengan bidang masing-masing. Channel calon guru yang saat ini sudah memiliki 317.000 subscriber, yang kalau misalkan saya cek pada analitik saya, di sini ada sekitar 90% ini adalah untuk subscribernya berasal dari guru dan juga tenaga kependidikan. Sebagai konten kreator dan juga influencer dalam dunia pendidikan, saya merasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk membantu menggerakkan Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kompetensi dan juga kebermanfaatan sebagai seorang guru. Ayo keluar dari zona nyaman. Pada video ini saya akan berbagi informasi update terkait tentang 14 berkas yang diupload untuk daftar beasiswa pendidikan Indonesia bagi guru dan tenaga kependidikan, dan tentunya inilah tanpa TOEFL. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih merasa ragu dan juga khawatir apakah nanti bisa mendaftar untuk beasiswa pendidikan Indonesia atau tidak, baik itu S1, S2 maupun S3. Nah, pada video ini teman-teman silahkan cek untuk 14 berkas apa saja yang wajib diupload ya untuk teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2022. Nah, di sini pembahasan ini kita fokuskan pada teman-teman yang mana posisinya saat ini sebagai seorang guru atau juga tenaga kependidikan. Sekarang coba kita cek bersama. Untuk yang teman-teman ada peluang supaya tidak memerlukan sertifikat TOEFL yang saat ini mungkin banyak ditakutkan ya. Nah, kita coba cek saja. Di sini untuk persyaratan umum, di sini tidak ada istilah untuk tes TOEFL. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mencari persyaratan dari tes TOEFL tersebut, kita bisa cek pada poin K ya, yaitu memenuhi ketentuan usia, skor bahasa, IPK, IP, kemudian rapor sebagai berikut. Nah, sekarang teman-teman yang ingin mendaftar S2 untuk guru dan tenaga pendidikan, di sini bisa cek ya. Untuk skor bahasa minimal ini adalah ada pada kolom yang keempat. Jadi skor bahasa minimal, kita coba scroll ke bawah. Kita cari untuk S2 pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini ada pada nomor 3, S2 pendidik dan tenaga kependidikan. Ini adalah untuk yang dalam negeri. Untuk yang dalam negeri, di sini adalah usia inilah 45 ya. Untuk PNS, yang non PNS ini adalah 35. Kemudian untuk persyaratan bahasa ini adalah sesuai dengan persyaratan perguruan tinggi. Artinya kalau misalkan di perguruan tinggi itu tidak mensyaratkan untuk mendaftar S2 di sana, itu mengharuskan untuk punya sertifikat TOEFL, maka tidak, dikarenakan nanti akan ada tes bahasa Inggris juga teman-teman untuk teman-teman masuk SPMB di sana. Sekarang coba kita cek ya untuk mungkin perguruan tinggi yang tidak mensyaratkan untuk tes TOEFL yang harus diupload, dan dikarenakan nanti ada tes penggantinya, kita coba berkunjung ke spmb.uns.ac.id yang merupakan salah satu mitra perguruan tinggi yang menyelenggarakan untuk BPI ya. Coba kita enter. Coba kita cek untuk pendaftaran S2 persyaratannya apa, apakah perlu tes TOEFL. Kita klik pada bagian pasca sarjana, kemudian pendaftaran SPMB S2. Inilah formulir pendaftaran yang teman-teman harus isi ketika nanti akan melakukan pendaftaran. Untuk melihat persyaratan detail, teman-teman klik pada bagian pasca sarjana, kemudian informasi dan jadwal. Nah, di sini kita cek apakah memerlukan untuk perguruan tinggi ini sertifikat TOEFL. Nah, di sini kita hanya mendaftar, melakukan pendaftaran, membuat akun, kemudian transfer dana pendaftaran. Nah, selanjutnya di sini terkait tentang sertifikat TOEFL itu ada pada bagian nomor H ya. Jadi sertifikat bahasa Inggris asli dengan nilai sekian ini untuk S2 ini adalah batasnya sekian, nilai untuk pendaftar S3 adalah sekian. Nah, di sini ada keterangan bila ada. Nah, ini adalah sebagai opsional, bagi yang tidak memiliki ini tidak perlu mengupload. Jadi di sini di perguruan tinggi ini tidak mensyaratkan untuk memiliki sertifikat TOEFL ya. Nah, kalau enggak ada sertifikat TOEFL, maka nanti pada bagian mekanisme seleksi, maka di sini nanti teman-teman harus mengikuti tes bahasa Inggris teman-teman.
Jadi untuk materi seleksinya ini yang membedakan ya, yang membedakan materi seleksi ini adalah ada TPA, kemudian ada bahasa Inggris dan juga wawancara. Jadi teman-teman hanya mengikuti 3 tes ini saja tanpa TOEFL. Teman-teman nanti kalau misalkan sudah keterima, maka akan bisa mendapatkan letter of acceptance atau LOA, yang merupakan nanti salah satu berkas yang harus diupload ya ketika melakukan pendaftaran BPI. Kemudian jika kita melakukan pendaftaran saat ini, apakah nanti nuntut ya, apakah nanti bisa keburu dengan jadwal pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia? Tentu saja bisa. Coba teman-teman bisa cek di sini. Untuk pendaftaran online ini adalah periode 1 29 Maret sampai 13 Mei teman-teman. Jadi kalau misalkan saat ini adalah masih tanggal sekian, ini artinya teman-teman masih bisa untuk melakukan pendaftaran ya. Dan nanti di sini untuk masa pengumumannya adalah untuk periode 1 ini adalah tanggal 23 Juni 2022, dan ini sesuai dan masih keburu ya. Tanggal 23 ini adalah nanti untuk pengumumannya. Jika kita lihat pada jadwal pendaftaran dan pengumuman hasil dari BPI untuk pendaftaran ini adalah nanti di sini maksimal tanggal 30 Juni teman-teman. Jadi teman-teman setelah mendapatkan letter of acceptance dari perguruan tinggi yang teman-teman daftar setelah diumumkan tanggal 23, teman-teman bisa melakukan pendaftaran di sini. Nah, jadi untuk masalah sertifikat TOEFL ini sudah dapat diatasi ya. Nah, bukti yang lain yang teman-teman bisa mungkin nanti menguatkan ya untuk bisa melakukan pendaftaran. Sekarang coba kita masuk ke akun. Nah, untuk berkas apa saja yang harus diupload tanpa TOEFL ini, teman-teman bisa coba cek di sini. Saya coba-coba untuk membuat akun, yaitu di beasiswa.kemdikbud.go.id. Kemudian di sini coba kita klik pendaftaran. Selanjutnya di sini kita masukkan nick dan password kita ya. Kemudian 13 tambah 1 sama dengan 14. Kemudian kita klik sign in. Coba kita klik detail. Nah, di sini untuk berkas yang harus diupload. Nah, di sini mungkin teman-teman masih menemukan kendala ketika teman-teman itu melihat pada bagian bahasa, pada bagian dokumen ya. Dan di sini pada bagian dokumen yang teman-teman harus upload, mungkin saja masih muncul bagian mungkin untuk upload sertifikat TOEFL. Maka pada bagian bahasa ini terlebih dahulu teman-teman harus memilih, yaitu untuk pilihannya jangan pilih ya atau jangan dibiarkan, tapi kalian bisa klik tidak ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, seperti ini. Maka ketika teman-teman melakukan unggah dokumen, nanti tidak akan muncul untuk kewajiban upload sertifikat TOEFL. Nah, jadi untuk yang diupload dari ke-14 berkas yang diupload ketika teman-teman melakukan pendaftaran untuk BPI, ini adalah yang pertama, teman-teman upload file pas foto ya. Nah, pas foto ini filenya ini maksimal 2 MB. Ini yang pertama. Yang kedua, ini upload file KTP ya. Ini adalah 2 MB maksimal. Kemudian berikutnya upload transkrip ya, transkrip asli legalisir. Ini adalah file scan ya, file scan transkrip asli, jadi bukan fotokopi. Kemudian surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi atau rekomendasi dari akademisi. Untuk yang poin nomor 1, untuk pas foto dan juga KTP serta transkrip nilai, ini tentunya tidak perlu diberikan contoh ya. Nah, berikutnya untuk surat rekomendasi atau rekomendasi dari akademisi, maka teman-teman bisa cek seperti yang ada pada buku panduan. Nah, ini adalah untuk buku panduan pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2022. Maka di sini pada bagian lampiran ini sudah diberikan yaitu contoh-contohnya teman-teman. Untuk mendapatkan buku panduannya, teman-teman bisa klik pada beasiswa.kemdikbud.go.id, kemudian bisa pilih informasi. Kemudian di sini kalian bisa unduh panduan pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia. Ini adalah untuk contoh dukungan format dokumen surat pernyataan pendaftar beasiswa. Jadi semua sudah diberikan di sini. Ini tinggal teman-teman bisa di copy ya, di copy atau di convert ke Word, kemudian diisi. Yang mana di sini teman-teman isikan sesuai dengan yang sebenarnya teman-teman itu ingin S2 atau S3 dan seterusnya. Kemudian kita tempeli materai 10.000. Begitu juga dengan surat-surat lainnya ya, surat izin pimpinan, kemudian surat rekomendasi dari akademisi dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada surat pernyataan, semua sudah ada pada buku panduan. Kemudian surat izin bagi calon dosen kalau teman-teman yang dosen ya. Kemudian format rencana studi untuk program S2. Nah, ini adalah ini. Jadi teman-teman mendeskripsikan secara rasional pemilihan bidang studi, program pendidikan tinggi, perguruan tinggi, area disiplin dan seterusnya.
deskripsikan rencana studi tiap semesternya itu hingga selesai ya. Deskripsikan topik yang akan teman-teman tulis pada tesisnya. Kemudian deskripsikan aktivitas di luar studi yang ingin saudara lakukan. Kemudian lampirkan daftar silabus studi dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, ini adalah berkas contohnya yang teman-teman nanti akan upload. Jadi teman-teman setelah mengisinya itu teman-teman tanda tangani dan diberikan materai. Kalau misalkan dalam contohnya itu harus diberikan materai. Nah, di sini seperti halnya surat rekomendasi, kemudian upload di sini, kemudian file yang diupload untuk letter of intent personal statement. Tadi contohnya udah ada. Kemudian ada ijazah asli legalisir ya, asli atau legalisir. Kemudian di scan maksimal 2 MB. Kemudian letter of acceptance atau surat pernyataan diterima di perguruan tinggi. Nah, contohnya untuk letter of acceptance ini adalah seperti ini teman-teman. Ini teman-teman bisa scan kemudian nanti diupload ya. Selanjutnya ada surat keterangan sehat ya. Surat keterangan sehat luar negeri dan juga dalam negeri ini adalah wajib ya. Nah, di sini. Kemudian surat izin dari pimpinan. Tadi formatnya udah ada. Kemudian surat pernyataan beasiswa bermaterai sudah ada. Kemudian surat dokumen rencana studi. Kemudian SK PNS atau SK sebagai pegawai tetap untuk guru non PNS. Kemudian surat keterangan masa kerja. Nah, masa kerjanya ini sudah berapa? Dibuktikan dalam bentuk surat keterangan. Kemudian teman-teman di sini dilengkapi semua isiannya, mulai dari berkas beasiswa, ini adalah dari data pribadi, beasiswa, biodata, informasi keluarga, dokumen diupload, kemudian riwayat pendidikan, isi dan asesmen dan lain sebagainya, kemudian prestasi, kemudian karya tulis atau karya ilmiah yang mungkin sudah pernah dibuat, kemudian penelitian yang sudah pernah dibuat, kemudian konferensi ilmiah yang pernah diikuti, serta pada akhirnya teman-teman bisa konfirmasi pada bagian berkas. Kalau misalkan nanti berkasnya sudah diisi dan semua data isian sudah diisi, maka di sini nanti teman-teman akan sudah seperti ini ya, sudah berwarna hijau. Ini artinya status pemenuhan ini sudah terpenuhi teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa klik kirim berkas. Kalau misalkan di sini belum lengkap, belum bisa dikirim berkas. Kalau misalkan di sini sudah lengkap, nanti untuk tombol warna hijau ini akan bisa diklik ya.